Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya, kepada seluruh penonton dan tamu undangan kami pada malam hari ini. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang mewakili, yang terhormat Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat pejabat struktural dan fungsional Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Kepala Dinas yang membidangi kebudayaan di kabupaten dan kota, yang terhormat seniman dan budayawan se-Sumatera Barat, dan yang sama-sama kita hormati penonton kita pada hari ini dan tamu undangan kita yang sudah ikut andil pada malam hari ini dalam pementasan teater dengan naskah Limbah Tua karya Wisran Hadi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, pada malam hari ini dalam pertunjukan pementasan teater Limbah Tua. Bapak dan Ibu, selawat dan salam kita ucapkan kepada pimpinan umat Islam, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita bersama pada malam hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini merupakan malam yang kita tunggu-tunggu untuk menyaksikan pementasan teater dengan naskah Limbah Tua karya Wisran Hadi. Untuk itu, marilah kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan oleh Kepala UPTD Taman Budaya yang hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Produksi dengan kreasi seni budaya. Kepada Bapak Ade, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat di lantai 4 untuk menikmati ataupun menyaksikan pertunjukan teater nantinya yang berjudul Limbah Tua karya dari Wisran Hadi. Salam beserta salam kita kirimkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang mewakili, selanjutnya kepada pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dan UPTD Taman Budaya, selanjutnya kepada Bapak Ibu seniman dan budayawan Sumatera Barat yang hadir pada hari ini. Kami sapa beberapanya, ada Bapak Eri Mepri, ada Bapak Andrea C. Tamsir, tadi juga ada Pak Armen Su Basril, dan ada Bapak Ibu seniman lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu. Selanjutnya juga kepada Bapak Ibu dosen dari kampus beserta mahasiswa yang hadir pada malam ini di Gedung Kebudayaan, juga kepada tamu budaya, seterusnya juga kepada seluruh mahasiswa, penonton, penikmat seni ataupun penyuka teater yang hadir di malam ini. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas maupun Kepala UPTD yang tidak bisa hadir pada malam ini karena ada keperluan lain. Mudah-mudahan itu tidak akan mengurangi kebahagiaan kita semuanya dalam menyaksikan pertunjukan teater sesaat lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, pertunjukan teater kita malam ini adalah rangkaian dari kegiatan aktivasi Taman Budaya, kegiatan rutin di Taman Budaya, ada pergelaran, dan sebelum ini kita juga sudah menyelenggarakan sejumlah pergelaran, mulai dari pergelaran seni tradisi seperti randai, tari, kemudian juga ada yang bersifat kontemporer seperti sudah ada 2 kali dilaksanakan, ada ganggang tari kontemporer, dan malam ini kita akan menyelenggarakan pergelaran teater. Dan perlu kami sampaikan bahwa penampilan teater ini
sebenarnya sebagai kelanjutan dari pembinaan yang sudah dilakukan di awal tahun. Di awal tahun kita sudah melaksanakan sejumlah workshop berbagai cabang seni, baik teater, tari, musik, kriya, sastra. Yang di 2023 ini kita tambah dengan fotografi. Dan sebagai follow-up ataupun tindak lanjut dari workshop, kita mengadakan kegiatan pameran, pergelaran, festival ataupun lomba. Dan malam ini ada salah satu bentuk dari tindak lanjut dari workshop, adanya pergelaran. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa setelah ini nantinya di bulan Oktober bagi rekan-rekan semuanya, terutama dari kaum muda, kita akan mengadakan festival teater remaja. Jadi bagi pegiat teater ataupun yang bergabung di komunitas-komunitas teater, kami tunggu mendaftar karena akan diseleksi. Yang akan kita ambil yaitu 12 kelompok teater yang akan ditampilkan dalam festival teater remaja. Dan festival teater remaja ini nantinya juga bagian dari rangkaian Pekan Kebudayaan Daerah di tanggal 2 sampai 6 Oktober 2023, peringatan Hari Jadi Sumatera Barat. Dan insya Allah nanti di momen Pekan Kebudayaan Daerah kita juga menampilkan beberapa kelompok dari luar Sumatera Barat, seperti yang sudah konfirmasi itu dari DKI Jakarta juga akan hadir di event kita. Jadi bagi rekan-rekan semuanya, pegiat teater silahkan segera mendaftar karena akan diseleksi dan di pertengahan September akan diumumkan 12 kelompok teater yang akan ditampilkan dalam festival teater. Terakhir kami sampaikan pertunjukan ataupun pementasan teater Limbah Tua malam ini adalah rangkaian kegiatan aktivasi Taman Budaya, dan kita memfasilitasi seniman dan budayawan untuk berkreativitas. Jadi meskipun sekarang dari segi fasilitas kita sangat minim karena gedung kita belum selesai, namun itu tidak menghalangi kreativitas kita semuanya. Jadi bisa kita manfaatkan gedung kebudayaan baik di lantai 4 ataupun di lantai 1 yang juga sudah beberapa kali kita jadikan tempat menyelenggarakan kegiatan. Dan kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang baru pertama sekali datang ke lantai 4 gedung kebudayaan. Dan mudah-mudahan nantinya kita bisa menikmati suguhan ataupun pementasan teater dari komunitas Bulian yang tampil pada malam ini. Dan kami ucapkan selamat pada Bulian yang merupakan penampilan teater pertama dalam aktivasi Taman Budaya, karena yang sebelum ini yang tampil baru dari kesenian tradisi dan dari tari. Dan mudah-mudahan di sesudah ini juga akan ada kelompok teater lainnya yang mengajukan konsep gerakan ke Taman Budaya. Jika tidak bisa kita akomodasi di tahun 2023, kita bisa masukkan di 2024. Dan kami mohon maaf sekiranya ada pelayanan dari Taman Budaya yang kurang memuaskan. Kami mohon maaf karena memang beginilah kondisi kita sekarang, memang sarana prasarana kita masih minim. Selesai penampilan nantinya kita akan melengkapi dengan diskusi proses garapan ataupun produksi dari teater ataupun pertunjukan dari Limbah Tua. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan kita sebelum menyaksikan pementasan teater Limbah Tua. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh untuk tidak berlama-lama, marilah kita saksikan pementasan teater dengan naskah Limbah Tua karya Wisman Haji. Selamat menyaksikan. Kedamaian mulai menjauh dari kerajaan di Banda Mua. Sultan Limbah Tua tergoncang tahta dari sebuah isyarat ayahanda. Singgasana berseru menyambut kedatangan adiknya. Mande dengan goyah mematahkan setiap isyarat yang tersirat dari sebuah mimpi. Iya Bunda,
seakan tanda-tanda yang menjamahnya bertaut mutlak. Adiknya bernama Sultan Pengaduan tengah mengembara dari ujung penjuru yang bernama Cermin Terus. Tujuannya tak lain adalah untuk Sua yang tak tahu kapan datangnya. Komunitas seni kuliah Limba Tua, adaptasi Kaba Sultan Pengaduan, karya Wisran Hadi, sutradara Fikri Widianto SPD. Selamat menyaksikan kedatangan Sultan Pengaduan. Limba Tua, anakku. Apa yang sedang kau fikirkan, nak? Mengapa? Ya, mengapa pagi ini kau menjadi lain daripada pagi sebelumnya? Mande. Dulu Mande mengatakan, ayahku pergi jauh, pergi menaklukkan negeri lain. Dia jadi raja di sana, Mande. Tapi tak ada satupun kerajaan yang Mande ceritakan itu ada, Mande. Dulu Mande juga mengatakan, ayahku adalah orang yang paling setia di kampung ini. Istrinya hanya Mande seorang. Tapi Mande, dia juga punya istri dan anak lagi
tempat lain. Oh, dan itu sebabnya kau berbeda pagi ini, nak. Ya, inilah yang menjadi persoalan, Mande. Mimpiku tadi malam masih saja teringat sampai sekarang, Mande. Mimpi? Apa mimpimu, Pak? Ayahku datang di mimpiku, Mande. Ayah? Apa yang dikatakannya, nak? Anak Sultan Limbah Tua. Akulah ayahmu. Adikmu yang kuberi nama Sultan Pengaduan akan datang menemuimu. Dialah raja, sebenarnya raja di kerajaan Cermin Terus. Sultan Pengaduan. Sultan Pengaduan. Apa keperluannya datang kemari, nak? Kenapa harus kita sambut kedatangannya? Dan mengapa, Mbak, harus disampaikan lewat mimpi oleh ayahmu? Jadi bagaimana, Mande? Tak perlukah kita sambut kedatangannya? Tidak perlu, nak. Kalau dia belum datang, biarlah dia datang sendirinya. Tapi, Mande, ayah mengatakan dengan tegas dan ancaman, jika adikmu tak kau sambut dengan baik, kerajaanmu akan runtuh. Rakyatmu bertambah berlipat-lipat. Sementara makanan lenyap dimakan rayap. Bukankah tidak perlu kita waspadai, Mande? Itu hanya mimpi, Mak. Ya. Semua raja yang sukses memang selalu bermimpi buruk, nak. Atau mungkin Mande sudah tahu, jika ayah punya anak yang bernama Sultan Pengaduan. Tidak. Aku tidak tahu, nak. Ya. Aku juga tidak tahu tentang dia beristri di Cermin Terus. Yang aku tahu, dulu ayahmu pergi ke sana bukan untuk kawin. Tapi ternyata dia telah membohongiku, Limba. Dia telah membohongiku, Limba. Tapi nak. Tapi apa, Mande? Memang semua wanita ini suka dibohongi. Dan semua lelaki juga suka berbohong. Belum pernah, Mbak. Belum pernah seorang ibu membohongi anaknya
Mande, air mandimu sudah kusiapkan sedari tadi, Mande. Mande sudah terlambat mandi. Nanti dingin airnya lagi, Mande. Ya sudah. Kalau begitu, biarkan aku mandi dulu. Minumlah, Limba. Kopimu itu sudah dingin. Kak, apakah tak percaya pada mimpi? Mimpi? Ya, aku percaya, Limba. Kenapa memangnya? Apakah bermimpi? Ayah, Kak. Ayah menyuruhku menunggu seorang tamu. Tamu? Siapa dia? Adikku, Sultan Pangaduan. Sultan Pangaduan? Jadi, ayahmu juga punya anak lagi di tempat lain? Kapan dia datang? Coba tanyakan, Kak. Yang jelas ia harus ditunggu. Kalau tidak aku akan dikutuknya, Kak. Ya, kau memang harus menyambutnya, Limba. Karena kutukan orang tua akan terlaksana pada seorang anak yang tidak mematuhi perintah. Kau harus menyiapkan upacara penyambutan untuk adikmu itu. Jadi disambut seperti raja, Kak. Ya, Sultan Pangaduan tentulah seorang raja. Karena ayah kalian adalah raja di mana-mana. Sebentar, biar aku panggil barang. Tuan, apa Tuan memanggil saya? Ya, Dubalang, siapkan upacara penyambutan secepatnya. Siap, Tuan. Tapi Tuan, apa perlu dibentuk panitia, Tuan? Apa? Panitia? Betul, Tuan. Iya, ya. Dubalang. Kau ini ada-ada saja. Mau bikin ini, mau bikin itu, selalu pakai panitia. Itu sudah kuno, Dubalang. Sekarang kau dengar. Untuk kali ini, biar aku langsung yang memimpin persiapannya. Oh, berarti itu tamu yang penting ya, Tuan? Tentu tamu itu penting, Dubalang. Kalau begitu, Tuan, harus kita sambut dengan silat gelombang, Tuan. Harus. Tuan, kita pakai musik. Musik talempong, Tuan. Harus dipakai. Satu lagi, Tuan. Pakai sirip
Di Cerhana, Tuan. Pintar kau Dubalang. Tapi Tuan, kalau boleh saya tahu, kapan temunya datang, Tuan? Pokoknya, tugasmu menyiapkan upacara. Beres, Tuan. Tapi Tuan, begini Tuan, biayanya Tuan. Bodoh, bodoh. Belum apa-apa sudah tanya biaya. Kerjakan dulu. Maaf Tuan, saya kira hanya mengadakan acara biasa. Iya. Dubalang. Iya. Saja terus. Limba, apa kau ini sedang menghafal keluhan? Oh, Limba, tua anakku. Sudah berapa kali aku mengatakannya? Jangan mengeluh, nak. Selagi ibumu ini masih ada, kau tidak perlu mengeluh, Limba. Hei, yai. Aku ini memang agak rewel. Tapi berkat kerewelanku itu, kau jadi raja, kan? Dan sekarang, kalau kau tidak rewel pada bawahanmu, semua peraturan yang kau buat tidak akan dijalankan dengan baik. Hei Balang, sekarang ku tanya pada kau, apa yang harus kau kerjakan hari ini? Ingat, yang ku tanya yang kau kerjakan, bukan yang kau bicarakan. Menyiapkan upacara penyambutan tamu kerajaan, Mande. Apa? Tamu kerajaan? Betul, Mande. Ingat. Jadi Sultan Pengaduan itu disambut seperti raja. Iya, Mande. Astaga, bagaimana kau ini? Kan sudah aku katakan, kalau dia mau datang, biarlah dia datang dengan sendirinya. Tapi, Mande, yang datang kan adikku, Mande. Sudah. Sekarang terserah pada Limba. Mande. Iya. Dubalang, siapkan upacara penyambutan secepatnya. Siap, Tuan. Iya. Adik bukan datang. Adik bukan datang. Tapi kenapa ayah menyuruhnya datang lewat mimpi? Ayah, jika kedatangan Sultan Pengaduan untuk menggantikanku, aku rela, ayah. Memang
memang sudah waktunya yang muda menggantikanku. Ayah. Ayah. Jangan jadikan kedatangan Sultan Pangaduan untuk menghukumku. Semua yang kau perintahkan telah kukerjakan. Ayah. Jangan biarkan dia masuk. Katanya dia ingin menemuimu, Tuan. Tapi pakaiannya tidak sopan, Tuan. Jadi maksudnya bahkan tapi dia tidak mau memberikan nama. Dan dari mana asalnya, Tuan? Lalu bagaimana? Dan saya mengingat, Tuan. Jadi kalian tangkap? Tidak bisa ditangkap, Tuan. Kenapa kalian gunakan senjata? Karena yang lawan, Tuan. Cepat bawa pemuda itu ke sini. Cepat, Bala. Tuan, segala jurus yang kami punya dapat diatasinya, Tuan. Sudahlah, jangan membantah. Cepat bawa pemuda itu ke sini. Iya, Tuan. Anak muda, apa gengsi? Maafkan aku, Tuanku Sultan Limbah Tua. Aku tidak bermaksud mencederai seorang pun di sini. Selain mempertahankan diri. Siapa kau sebenarnya? Kalau kau hanya ingin menunjukkan kesaktianmu, aku tak membutuhkan itu. Apa tujuanmu ke sini? Dan siapa kau sebenarnya? Tuan, sebelum menyampaikan maksud kedatangan, bolehkah aku bicara tentang pribadiku sedikit? Tentu saja. Kami raja di sini. Kenapa tuanku terkejut? Apa tuan tak pernah bermimpi? Mimpi memang mengasihkan. Lewat mimpi, ayah berpesan
datang ke sini? Apa yang disampaikan ayah dalam Anak dan pengaduan kenalan Papua sebenarnya adalah kerajaan Benua. jadi kau Sultan Pengaduan. Ya Tuan, akulah Sultan Pengaduan. Kau Sultan Pengaduan. Sultan Pengaduan. Oh, adikku. Adikku. Limba, siapa muda itu, nak? Dia Sultan Pengaduan, Mande. Sultan Pengaduan. Ya, Sultan Pengaduan. Dia adik Mande. Adikku telah kembali, Mande. Limba, jangan terlalu cepat percaya pada omongan seseorang, nak. Tapi Mande, Ada, jika kau yang bernama Sultan Pengaduan, apa buktinya? Aku telah datang ke sini. Itu bukan bukti. tapi kau. Dia memiliki mimpi yang sama denganku, Kak. Mimpi? Jadi, kau juga disuruh ayahmu ke sini lewat mimpi. Ya, benar. Tunggu. Kalian berdua, jangan terlalu cepat percaya pada omongan pemuda itu. Lalu, bukti seperti apa yang diinginkan? Begini saja. Kalau kau memang benar-benar Sultan Pengaduan, adik seayah denganku, tentu kau punya keris. Perlihatkan padaku. Tak ada lagi, Tuan. Bukti kebohongan yang pertama. Tapi Mande, Kau lihat saja penampilannya, gadis. Tenang dulu, Mande. Dan kalau kau, ya, dan kalau kau memang benar-benar Sultan Pengaduan, tentu kau juga punya ilmu. Perlihatkan padaku. Juga tak ada lagi, Tuan. Masih tidak ada lagi. Bukti kebohongan yang kedua. Dan kalau kau memang benar-benar Sultan Pengaduan, adik seayah denganku, tentu kau juga punya selendang. Perlihatkan padaku. Mengapa? Mengapa kau tak punya barang bukti sebagai jadi raja, ha? Sebab dari terus. Aku membawa semuanya. Lalu kau jual. Dirampas. 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 Siapa yang merampas? Mereka, Tuan. Mereka yang mengaku sebagai rakyatmu, Tuan. Kurang ajar. Rakyatku bukan perampok. Kau jangan menghina. Aku tidak menghina seluruh rakyatmu, Tuan. Hanya saja
yang baik. Ada mereka yang merampok, Tuan. Aku baru pertama kali ke sini dan aku telah dirampok. Inilah yang harus Tuanku teliti lagi. Jangan sampai, Tuan, hanya karena beberapa orang citra negeri ini rusak. Aku tidak menghina, apalagi begitu. Lihat, lihat Rimba. Rimba memang lebih kejam daripada Yunda. Tapi Mande, Apa lagi yang kalian ragukan? Mande, setelah aku pikir-pikir, mereka punya mimpi yang sama, Mande. Apa maksudmu, gadis? Mande, jangan kita pandang pakaian lusuh muda ini. Jangan pula kita berbangga dengan pakaian kerajaan sendiri. Bagaimanapun, mereka adalah seayah. Seayah katamu. Iya, Mande. Mande, percayalah Mande. Dia sedang pengaduan, Mande. Dia adik. Adikku telah kembali, Mande. Jadi dia anakku juga. Benar, Mande. Gadis, siapa hidangan dan raja? Dia telah datang dari jauh. Baik, Mande. Oh, adikku. Kau kembali. Semangatku bangkit membangun negeri ini. Para perampok itu harus kita basmi. Mereka telah merampas pakaianmu, kehormatanmu. Benar, Tuan. Juga mereka yang telah merampas hasil jerih payah rakyat, Tuan. Sudahlah. Sekarang bawa adikmu masuk. Pak.
yang meriah sekali lagi buat teman kita. Boleh berdiri terlebih dahulu di sini. Sekali lagi teman-teman yang sebelah kanan saya silakan beri tepuk tangannya yang meriah. Oke, yang sebelah kiri silakan kasih tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Setelah ini akan kita lanjutkan kembali. Itu ada diskusi kita bersama. Undang langsung saja. Ini waktu kita persilakan kepada yang memoderatori untuk diskusi kali ini. Kita minta kepada Bapak Suhendri SPD MSN. Kami persilakan untuk terbang terlebih dahulu. Para Bapak, kami silakan. Baik, kita hapus lagi ke teman-teman kita. Sebagaimana kita pahami bersama, sebenarnya Sultan Lembak Tua ini berangkat dari cerita Kaba yang sudah berkembang di wilayah pesisir terutama, dan kemudian dramawan kita almarhum Bapak Wisranadi menggarapnya menjadikan naskah itu. Sudah lama sebenarnya kita mimpi punya pertunjukan. Selain beberapa festival yang digelar oleh teman budaya, jarang sekali sekarang kelompok-kelompok independen yang memiliki kemampuan untuk tampil. Mungkin banyak persoalan yang melatari. Pertama yang jelas pasti gedung yang tidak ada. Yang kedua persoalan produksi. Yang ketiga juga persoalan SDM, banyak soal. Tapi setidaknya malam ini kita sudah menyaksikan Lembak Tua dari kelompok komunitas seni kuliah yang disutradarai oleh Yudi Fikri. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi titik perangkat kita bersama sebenarnya, terutama untuk persoalan teater yang memang setidak-tidaknya 5 tahun ke belakang ini itu sudah menunjukkan titik kemunduran. Rasanya menurut saya titik kemunduran malahan nyaris tidak ada. Saya tidak akan mengulas pertunjukan ini. Kita mulai saja ya, atau sebelum kita bikin atau sebelum kita lempar ke penonton ada yang ingin disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari kami mengangkat kelanjutan pengambilan yang Sultan Lembak Tua dari Bapak Wisranadi. Yang pertama kami ingin memberikan pesan bahwa perspektif terhadap perempuan di Minangkabau dalam penulisan naskah yang ditulis oleh Bapak Wisran ini sangat baik. Bagaimana pengembangan seorang mandek tadi yang diceritakan dalam naskah itu sangat digambarkan dengan baik oleh Bapak Wisran. Baik, itu sedikit gambaran dari Fikri. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang ingin merespon dari adik-adik mahasiswa. Silakan, jangan pulang dulu, jangan berdiri di belakang dulu, gitu kan. Mari kita apresiasi teman kita. Boleh memberikan masukan, boleh memberikan saran, atau malah mungkin boleh kritik juga tidak masalah. Saya kira. Baik. Terima kasih, saya Mela Julikasari, batik seni, mungkin malam ini saya sebagai penonton. Sebelumnya apresiasi untuk teman-teman yang udah tampil dari seni kuliah, kita hapus dulu. Baik, mungkin sedikit ada pertanyaan sedikit. Tadi ketika Dualang itu tampil di depan, nah kan itu ada suatu propertinya yang jatuh. Nah itu misalnya apakah disengaja untuk diambil lagi atau bagaimana? Nah misalnya kalau di apa itu, misalnya dalam pertunjukan kalau ada sesuatu yang menurut Bella, kalau sesuatu itu bisa jatuh atau apa ya biarkan saja. Nah atau itu memang ada di dalam naskah sutradara, misalnya konsepnya itu memang diambil lagi. Nah tapi yang tadi itu responnya sangat lama gitu kan. Kalau mau yang biarkan lagi langsung cek gitu. Perkenalkan, nama saya Im. Saya dari UNB. Nah begini, sebelum
sebelumnya kita kasih apresiasi yang sangat luar biasa penampilannya. Baru kalau pengalaman baru kali ini saya namanya nonton teater baru kali ini, dan itu pun pengalaman yang sangat luar biasa walaupun ini yang pertama. Cuman tadi ada yang saya pertanyakan, saya kira tadi alurnya masih ada gitu. Sebagai penonton atau penikmat, saya memang tidak mengerti bagaimana ceritanya dan bagaimana alur dari teater tersebut. Cuman tadi menurut saya, apakah sampai di sana saja ceritanya? Sebab kalau bahasa Minangnya kan tagayang tadi ceritanya. Nah, saya kira masih ada sambungannya. Itu yang cuma sedikit pertanyaan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Puji Nurani. Sebelumnya saya sangat apresiasi sekali ya dengan rekan-rekan yang ikut teater ini. Saya terkhususnya ya pribadi yang penikmat seni teater. Nah, dan kebetulan biasanya saya cuma lihatnya itu cuma di YouTube gitu. Pertanyaan saya gitu, mungkin saya memang tidak terlalu paham tentang teater, ilmu teater itu. Tapi satu pertanyaan saya, saat pementasan tadi, Uji lihat ketika seluruh pemain yang ada ini jarang melakukan eye contact antara pemain satu dengan yang lainnya, lebih ke mendominasikan ke penonton gitu. Jadi melakukan dialog, namun sangat jarang sekali melakukan eye contact dengan teman-temannya atau dengan lawan dialognya. Apakah memang seperti itu mekanismenya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terkait masalah properti yang jatuh ya, sebenarnya kalau sengaja atau tidak sengaja, sebenarnya itu tidak sengaja ya, karena mungkin dari improvisasi dari seorang aktor mungkin terlalu lama jadinya kayak menunggu ya. Tadi masalah adiknya masuk setengah-setengah ya, nggak dipas di lampu awalnya, habis itu baru ke tengah ya. Ya, memang kami konsepnya memang seperti itu. Seorang limbah tua jadi melihat sama-sama adiknya, apakah ini memang adiknya atau siapa yang datang, dia juga nggak tahu. Makanya disuruh masuk, baru dia diperbolehkan ke dalam gitu. Kalau komposisi panggungnya berat sebelah ya, nggak aja. Itu sebenarnya nggak sengaja soalnya. Ada beberapa kesalahan teknis karena tadi kami baru tadi ya artinya pakai lightingnya gitu, jadinya mungkin aktornya belum paham mana posisi yang pas gitu. Ada tadi juga. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak. Siapa tadi namanya, Kak? Mungkin untuk cerita memang kami bikin kartun. Karena cerita itu adegan terakhir Mandeh bermain sendiri itu menjelaskan bagaimana perjuangan Mandeh untuk anaknya Sultan Limbah Tua mempertahankan posisi anaknya sebagai raja, dan tiba-tiba ada kabar dari mimpi seorang Sultan Limbah Tua dan adiknya Sultan Limbah Tua datang. Dan kami sengaja mungkin alur itu gantung, akhir cinta itu gantung, dan dijelaskan oleh lirik lagu yang terakhir. Apa yang telah diusahakannya seketika sirna, sekejap mata gitu. Dan kami ending dijelaskan didukung oleh lirik lagu terakhir gitu. Ya, sampai harus disampaikan gitu ya. Tapi yang penting penonton itu kan raja gitu kan. Dia berhak mengapresiasi apa saja yang dia rasakan gitu kan. Itu juga celah-celah pembaharuan, celah-celah pencerahan, celah-celah bagaimana kita untuk lebih apalagi ya, untuk melatih diri kita untuk lebih berkarya hebat lagi selepas ini, sampai penonton kita betul-betul menemukan apa yang dia inginkan. Memang di situ tantangannya teater. Saya kira soal-soal teknis ini sudah dibahas di awal-awal oleh adik-adik kita. Ada beberapa kakak-kakak seniman, abang-abang seniman, bapak-bapak seniman yang mungkin masuk ke hal lain ya, mungkin tidak teknis saja, mungkin suasana kesenian,
mungkin iklim kesenian bisa juga dibicarakan di sini. Saya tidak ngomong terlalu banyak, saya cuma bilang ada yang mengganggu saya sedang menikmati permainan tadi, diganggu saya dengan musik. Jadi musik itu mengganggu saya, jadi hilang image saya untuk nonton itu. Kenapa musik mengganggu saya? Entah mana saya dengar musik atau dialog juga. Nah ini yang perlu dipahami bagi sutradara atau masalah panggung di panggung itu berat sekolah seperti Titanic yang tenggelam, ya saya nggak mempedulikan itu. Juga masalah lighting juga saya nggak pedulikan. Kalau saya lighting memang jauh lebih kurang. Tapi bagaimana seorang aktor mengimprovisasi keadaan yang kayak begini? Nah ini perlu bagi aktor dan aktris. Saya lihat blognya jadi kita nggak bersalah itu, mungkin pengalaman itu nanti dibina dengan pengalaman. Itu yang paling mengganggu saya musik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Dery. Pertama, betul ada musik nah musik adalah sebuah pertunjukan. Ini sedikit pertunjukan. Sedikit pertunjukan itu ada juga musik, teater dan tari. Dan keterlibatan mereka sangat menentukan pertunjukan itu sendiri. Yang pertama, contohnya kalau pertunjukan tari itu didukung oleh teatrikalnya, bagaimana musiknya itu pendukung, bukan pembunuh. Ini dari musik itu pembunuh. Ini barangkali juga musiknya datang datang terakhir. Seharusnya musik itu di saat kita mulai mengarah, musik sudah ada di samping kita. Mungkin datang. Sebetulnya ini juga pembelajaran dari teman-teman, misalnya kan bagaimana ide gagasan harapannya seperti apa sih, misalnya ruangan sebesar ini kalau pemainnya hanya sedikit, bagaimana mengelolanya gitu kan, bagaimana manajemennya gitu kan, atau misalnya membangun sedikit artistik untuk membungkus kelemahan gedung misalnya gitu kan. Ini kan hal-hal sederhana, misalnya masih ada kayu merah-merah, saya kira entah artistiknya, entah cepat membersihkan, saya juga nggak tahu misalnya. Ini bagian dari kepekaan grup sih sebenarnya. Di samping itu juga Taman Budaya atau Dinas Kebudayaan, saya tidak dalam tataran mewakili siapa saja, tapi yang jelas itulah adanya dan memang itu menjadi persoalan kita bersama. Tapi setidaknya bagi kami, tentu kami akan berusaha menyampaikan apa yang kita masukkan malam ini, kita sampaikan bahwa kesenian itu tidak hari ini saja. Sebenarnya kesenian ini sudah sebuah proses yang berjalan lama, tapi mungkin ada beberapa persoalan yang membuat kita seperti macet, seperti tak lagi berkesenian, dan ini tidak sebatas fasilitas ketemu semata, tapi termasuk juga gejala zaman. Misalnya hari ini terjadi peralihan kesenian-kesenian yang dulunya biasa kita tonton di panggung, sekarang sudah beralih ke dunia digital. Nah, kalau di dunia digital ini juga sesungguhnya membutuhkan banyak masalah. Orang-orang lebih senang nonton yang lucu-lucu di TikTok daripada nonton yang serius begini. Nah, sekarang yang lebih viral itu yang komedi-komedi di TikTok, dapat uang lagi, dapat uang lagi. Ini sudah uangnya sedikit, itu kan capeknya lagi lama lagi. Baik teman-teman, saya kira tidak ada lagi yang akan kita bicarakan. Sekali lagi apresiasi untuk teman-teman dari kuliah. Mudah-mudahan jangan puas dari apa yang sudah kalian tampilkan malam ini. Saya tutup diskusi ini. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.